Sampai sekarang ada satu hal yang aku bingung dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf P. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Aduh, kalian itu sangat beruntung punya negara secantik Indonesia. Itu negara yang luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. これは誰でしょうか。はい。後ろだ。出ました。メイドインインドネシアじゃないのこれ。やっぱり。はい、お分かりの通り、それチョベックと言い。Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maredi. Oke guys, apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya. Dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu dan dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Oke guys, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe guys agar tidak hilang silaturahmi di antara kita guys. Jangan lupa juga di like dan di komentari videonya nih guys ya. Terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan membahas video tentang orang-orang asing yang suka atau yang cinta dengan Indonesia. Entah kenapa mereka itu suka dengan Indonesia, yang pasti mereka punya alasan tersendiri ya. Yang gua lihat dari video-video mereka pun, mereka tuh sangat antusias. Pendapat-pendapat mereka, kesan-kesan mereka itu sepertinya mereka jujur tentang Indonesia ini. Dan gue sendiri yang ketika melihat video-video mereka ada kebanggaan tersendiri dalam diri gue ya. Bagaimana mereka itu memuji Indonesia, menyanjung-nyanjung Indonesia. Jadi langsung saja kita lihat videonya guys. Check it out. Sampai sekarang ada satu hal yang aku bingung dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf P. Kalau orang Indonesia mau cat orang, dia akan tulis P, 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 P. Kalau nggak dibalas tetap P, P, P gitu. Ya, omong langsung, kamu mau apa gitu? Ngapain tulis P, 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 P gitu? Apa artinya? Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya ya guys, kenapa orang-orang di Indonesia tuh menulis huruf P ketika mengechat atau menghubungi kita ya. Itu artinya apa? Gue juga menjelaskannya agak bingung ya, tapi gue sendiri melakukannya guys. Gue melakukannya ketika gue perlu dengan seseorang, gue tulis aja P, P gitu kan. Gue bingung juga ngejelasinnya tentang P ini ya. Dan si wanita cantik ini asal dari Turki kayaknya wanita ini ya. Bertanya-tanya ya, dan gue juga kayaknya bertanya-tanya juga sih, P itu apa sih artinya. Gue tahu sih sebenarnya, tapi gue bingung ngejelasin. Coba yang tahu jelasin guys. P itu apa artinya? Artinya apa? Kalau aku tanya, ya mereka bilang nggak ada arti, cuman P aja. Ada artinya, ada, tapi nggak tahu. Gue bingung ngejelasin. Apa itu P? Mahasiswa dari Malaysia kagum dengan Pancasila Indonesia. Pengertian Pancasila itu seperti apa? Kita lihat versi dari orang Malaysia, mahasiswa dari Malaysia ini guys. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ni, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Memang rutin seharian mereka itu berlandaskan Pancasila tersebut. Dia bukan sekadar ungkapan sahaja seperti mana di Malaysia sekarang. Apa? Pancasila menurut orang Malaysia apa, nggak ada penjelasannya ya. Tapi kalau menurut kita orang-orang Indonesia ya kita nggak jelas lah. Pancasila itu memang dasar negara kita ya. Kita harus junjung tinggi, kita harus laksanakan ya. Tapi kita lihat dari orang Malaysia ini, pengen banget gue mendengar penjelasan Pancasila dari orang Malaysia ini, tapi nggak ada. Jadi kita lanjut aja videonya guys. Aduh, kalian itu sangat beruntung punya negara secantik Indonesia. Itu negara yang luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Ini emang gimana ya bahasa Indonesia saya kurang untuk menjelaskan semuanya. Saya lagi merasa kayak apa ya, kayak miracle gitu. Nggak bisa percaya mata saya sendiri. Ini cantik banget ini bule dari Rusia ini. Dia bilang nggak percaya dengan matanya sendiri, tapi kita lihat matanya guys, indah banget ya. Wow, Anda itu indah banget loh. Indah banget. Anda itu mempunyai wajah yang cantik, mata yang cemerlang, terus senyum yang manis. Terus Anda suka dengan Indonesia. Wah, ini senang banget sih nonton videonya ya.
Kalau saya berada di sini, ini lebih cantik daripada foto yang apapun ada di internet. Itu nggak bisa. Harus di sini, ya, oke? Yang nonton di sini, pelan-pelan, istirahat, bawa minum, tapi sampai naik ya. Kalau ke Semeru itu malah lebih keren lagi. Ya, insya Allah kapanpun ya, mungkin tahun-tahun depan kita ke Semeru juga. Nggak tahu kenapa, kan negara dia juga cantik ya, negara dia juga indah ya. Rusia tahu sendirilah pemandangan alamnya seperti apa, dan wanitanya juga seperti apa, kayak seperti wanita Rusia ini yang wow banget dah pokoknya dah. Tapi suatu kebanggaan ketika dia berbicara tentang Indonesia ya, bangga banget sih Indonesia dipuji oleh orang luar karena keindahan alamnya ya, apalagi yang muji cantik. Dan depan apotek guys, apotek. Oh, kenapa ada tukang parkir di mana? Jangankan Anda, saya juga bertanya-tanya kenapa di setiap sudut itu pasti ada tukang parkir ya. Dan yang lebih mengganggu adalah tukang parkir yang gak ada gunanya, tukang parkir yang seharusnya memang tempatnya aman, tempatnya bisa kita lihat dengan mata kita sendiri ya. Kalau ada yang jahil atau ada yang ngambil motor kita tuh kita bisa melihat. Di situ ada tukang parkir tuh yang bikin kesel. Pak, kenapa harus ada tukang parkir di sini? Kenapa harus ada tukang parkir di sini? Muncul tiba-tiba tukang parkir yang Weiss. dan dia nggak bantu apapun, dia nggak bantu ngeluarin motor, nggak bantu stand atau apapun, tapi dia minta uang doang. Kenapa aku kesal banget sama tukang parkir di Jogja ini? Kenapa di setiap tempat ada tukang parkir? Dan yang aku tahu lagi bahwa di Medan itu lebih parah banget tukang parkir itu di Indomaret, di semua tempat ada. Itulah jeleknya Indonesia di mata orang asing ya, karena banyak tukang parkir liar di sembarang tempat. Si cewek ini pun berada di Jogja, merasakan betapa banyaknya tukang parkir, bukan di Jogja saja. Di berbagai daerah di Indonesia itu pasti ada tukang parkir. Di setiap sudut, di setiap gang, pasti ada tukang parkir. Entah kenapa, atau karena Indonesia banyak penganggurannya, atau Indonesia banyak orang males. Nggak tahu. Gadis cantik Jepang memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang Jepang. Wah, ini oke nih. Kita lihat guys. これ何これカエルの置物です。これ誰持ってきたの？はいお、しおくん、これは何かしら？それは棒を取っていただいて、尻尾の方から頭の方にかけてゆっくりこうさすっていただくと、はい、すごい。一人寂しい夜とかいや、もっと寂しくなるよ。これどこで買ったの？それインドネシアで買いました。 Beli di Indonesia. Emang mainan kodok itu ada berasal dari Indonesia guys? Serius, gue baru tahu loh ada mainan kodok seperti itu. Kayaknya dari Jepang lah mainan seperti itu ya. Tapi dia orang Jepang ini beli di Indonesia. Apakah mainan kodok yang tadi dimainkan orang Jepang itu berasal dari Indonesia? Masa iya sih, gue baru tahu loh. Tuh, mainan kodok. カエルの鳴き声の。 Apa itu dari 機 Indonesia? 嫌ですよ、若林さんね。いや、そっか。いいですね。これは何？これ何？これ。重い？ Nah, kalau ini dari Indonesia bener. Koet. メイドインインドネシアじゃないのこれ。やっぱり Made in Indonesia. チョベ Oke. ックと言います。 Orang Jepang ini ngerti cobek coy. Buset, ini kayaknya dalam banget nih pengetahuannya tentang Indonesia. Cobek aja dia bisa tahu loh orang Jepang ini. Sepertinya dia lama tinggal di Indonesia dan sepertinya mempelajari budaya Indonesia pun cukup lama. 言いましてインドネシアのものなんですけど、もともとインドネシアとかバリでスパイス調理をするときに欠かせない石臼なんです。そうなんです。で今回はそれをちょっと応用して離乳食をそれで作っていただけたら美味しいかなと思うんですね。でも本当にすりつぶすのに関しては勝手に世界で一番だと思っていて、それがチョベックです。 Lucu juga orang Jepang ngomong cobek. で
けじゃない。いでもそれちょっと多分お皿も持っていただけたらわかるんですけど、ちょっと重いんですね。や、めちゃめちゃ重い。そこで春日さんなんです。その筋肉を生かして、世界で一番の離乳食を作って食べさせてあげてほしいなと思って。一応それ用のなんかハンドブレンダーみたいなの買ってあるんだけど。でも母もボタン1個でできてって同じだって思ってやってみたんですって。全然美味しさが違ったんです。だからチョピックの方が美味しいってことで。チョベック。Cobek, cobek ya. Orang Jepang yang mengerti tentang cobek, wow, itu sangat unik sekali ya. Cobek itu bisa terbang ke negeri Jepang. Dan kita salut juga sama cewek Jepang ini yang memperkenalkan budaya Indonesia, memperkenalkan Indonesia di negara dia ya. Kita patut berterima kasih dengan orang cewek Jepang ini ya. Jadi gini, aku datang ke salah satu angkringan di Jogja dekat Tugu, dan mereka salah satu menunya itu kopi jos. Kopi jos itu itu yang apa ya? dibuat dengan arang. Dibuat dengan arang. Pas arangnya itu lagi udah jadi bara gitu, dimasukin. Penasaran banget. Mau coba ah. Nah, jika begitu cuy. Serius ini ada. Ini kenapa gue baru tahu nih ada kopi seperti ini nih. Sepertinya gue kurang gaul nih, kurang wawasan nih. Ya, gue baru tahu nih kopi yang dimasak pakai arang gitu ya. Ini cewek dari Turki ini sih ada di Jogja, kemungkinan ada di Jogja. Dan seandainya gue ada kesempatan ke Jogja, kayaknya gue harus mencoba nih. Harus, dan kalian juga harus mencoba nih kalau ada yang di Jogja nih. Ada yang berkesempatan liburan ke sana harus dicoba nih. Kayaknya unik juga ini, yang buat konten juga bagus nih kayaknya sepertinya. Coba dulu guys. Nah, ini kopi arang. Ini rasanya gimana itu? Panas cok. Gimana ini? Aku minum kopi. Ini beneran ada arangnya coy. Arang. Rasanya aneh tapi enak. Gimana ini? Wow. Panas. Panas banget sih. Tapi enak tahu. Semua yang ke Jadi Jogja itu ngiler. harus coba. Abdul Ghani. Abdul Ghani. I'm from Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim. Alhamdulillah. Masya Allah, shake my hand Abdul Oh, Ghani. dia Muslim This juga. is how we do it as a Muslim, yeah, shaking hand and hugging as well because we are brothers. Abdul Ghani, Okay. I'm gonna test your Islam today. Okay. Diuji tentang agama Islam ya. Orang Let's go. Indonesia Today, menjagonya guys, we're tuh. gonna test Indonesian to see if they good in Islam or they know anything about Islam. Abdul Ghani, how many times we pray in a day? 5. 5 times a day. Waktu lah. Alhamdulillah. What's the first prayer called? Subuh. Wow. Yeah. The last one? Isya. Isya. Mashallah, man. You know what? Cium. I love Islam, Itu brother. pengetahuan Okay. dasar Indonesia. Abdul Ghani. Om. Who's our prophet? Muhammad lah. The last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. His first wife. Khadijah. Okay, the first wife is Khadijah. Wow. Pintar juga gue. Bro. Okay. The mother of the prophet. Aminah. The father. The father Abdullah. is Abdullah. Enggak. Ini kenapa orang dari mana sih yang nanya ini kenapa hal-hal seperti itu ditanyain dan mereka kagum. Ya mungkin orang asing ini di negaranya itu bukan mayoritas orang muslim ya, jadi mereka kagum atau mereka kaget dengan pengetahuan orang Indonesia tentang Islam. Ya kalau orang Indonesia ditanyai Islam ya mungkin ya orang selain non muslim juga ya sebagian besar pasti bisa menjawab sih. Karena memang orang Indonesia ya sangat-sangat tahu lah tentang Islam ya. Guys. Okay. How many chapters we have in Quran? 30 30 juz. chapters. Okay. Uh-huh. No, how many surah? 114. 114. That's correct. 114. That's correct. And we have a 30 juzu. That's correct. Sumringah sekali ya. Bro. Okay. Last question. Okay. Name 5 Pertanyaan the terakhir. companions of the prophet. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Khalid bin Walid. I'm going, man. Guys, this is Lulus kan thank you lulus so ujian much. gitu ya. Who Indonesian like you, right?
Inshallah, you will find all Muslim in Indonesia. Apa semua orang di Indonesia sepertimu? Yes. Dibilang yes, semua orang Indonesia seperti Anda, seperti orang ini. Salah satu culture shock selama aku di Indonesia dan Salah sampai satu sekarang aku culture nggak shock pernah selama lihat- aku di Indonesia. Aku nggak pernah lihat antena. Orang di sini Antena. ya seperti gak pakai TV, cuman pakai Netflix, pakai HP, pakai internet aja, yang bayar-bayar aja, tapi nggak ada TV di rumah, nggak ada antena. Kalian lihat nih, di Mesir wajib di setiap rumah ada TV. Bahkan ada yang Enggak, di Indonesia itu memakai antena ketika tahun-tahun 90-an ya. 2000-an atau 2000-an ke bawah itu Indonesia banyak sekali menggunakan antena. Tapi kalau untuk kesini-sini ya nggak banyak juga yang nggak pakai antena, karena memang siaran TV Indonesia ini udah digital ya. Kita hanya pakai set-top box aja ya, itu udah bersih jernih ya. Dibanding dulu kita memakai antena dengan banyak semut, banyak gambarnya yang nggak bagus, dan kita harus muter-muter kiri kanan antena tersebut, dan sekarang sudah dipermudah dengan TV digital ya nggak ada lagi lah antena. Dan kalau di Mesir masih memakai antena ya ketinggalan dong sama Indonesia. Mesir gimana sih Mesir, aduh. lebih dari satu TV di satu rumah gitu. Rumahku sendiri ada 2 TV loh. Jadi di Mesir itu setiap rumah pasti ada TV, pasti ada antena. Lihat di atasan gitu atau di roof setiap rumah pasti ada antena seperti ini. Gimana kalian hidup di sini tanpa antena? Kalian nggak ada sinetron yang kalian mau nonton, nggak ada film yang kalian nunggu-nunggu gitu, kumpul sama keluarga nonton bareng gitu. Gimana di sini nggak ada? Di sini nggak ada. Enggak, di Indonesia itu TV-nya udah TV digital, tetap aja manusianya, orang warganya juga nonton TV. Tapi ya TV digital ibaratnya udah nggak pakai antena, dia udah pakai nirkabel gitu. Neng cantik ya, manis, aduh pengen ketemu nih si Mening. 최근에 읽었던 기사 중에 인도네시아가 그 전 Indonesia 세계에서 negara 가장 paling dermawan 관대한 kata orang Korea. 나라라고 1위로 뽑혔더라고요. 그 세계 기부 지수가 있었어요. 월드 기빙 인덱스가 있었는데 그 거기서 되게 높은 점수로 ada tingkatan. 1위를 했거든요. 올해 이제 올해 이게 Indonesia 매년 하는 건데 nomor 2018년에도 인도네시아가 1위를 한 negara 적이 paling 있었고 dermawan. 올해도 그러니까 사람들이 사실 인도네시아가 작년에 코로나로 tahun 인해서 tahun 2018 경제가 Indonesia 많이 nomor 안 1 negara paling 좋아졌음에도 dermawan 불구하고 dunia. 오히려 baru 그 tahu. 선행은 그러니까 기부는 더 많이 했다는 거예요. 근데 한국은 몇 위였을까? 전 세계 114개 중에 한국은 110위였어요. 근데 인도네시아는 제가 Korea 갔을 Selatan 때 peringkat 잘 사는 144. 친구도 아니에요. 집 Jauh 진짜 banget. 작고. Memang Indonesia itu negara yang paling dermawan, yang paling baik, yang paling sopan, yang paling pokoknya yang paling lah Indonesia itu. Jadi kita harus berbangga seperti itu, dan orang-orang asing pun merasa bangga membahas tentang Indonesia ya, walaupun ada kepentingan pribadi mungkin ya mereka ya. Mereka itu membuat konten di Indonesia, membuat sesuatu di Indonesia karena memang ingin mendapatkan like, mendapatkan komen dari orang-orang Indonesia ya, seperti itulah. Ketika mereka memuji kita juga harus respect kepada mereka. Ya hitung-hitung mereka membawa nama Indonesia di negara mereka ya. Seperti itu aja mungkin videonya guys. Jangan lupa di komentari apa pendapat Anda tentang video ini guys. Jangan lupa juga di like dan di share video ini guys ya. Kita bertemu di video-video berikutnya guys. Oke guys, ciao.